pedasnya pas sesuai dengan keinginan kita, asinnya pas, gurih. Tambah nasi dulu, enak soalnya. Oke, selamat malam. Ini malam minggu yang paling spesial karena kita berkesempatan datang ke Ali Action. Buat teman-teman yang asli orang Kuningan pastinya udah kenal banget Ali Action karena ini udah berdiri sangat lama banget. Dan ini di Cilewa ini sebenarnya tempat yang paling baru yang dimiliki oleh Pak Haji Ali Action. Kita mau makan di sini. Kira-kira apa sih yang paling juara di sini? Mudah-mudahan Pak Hajinya juga ada di sini. Kita jalan. Assalamualaikum Pak Haji. Oh, pas banget nih ada Pak Hajinya di sini. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Ini kayaknya kebetulan ada di sini atau sehari-harinya emang di sini? Kalau pagi taman kota, kalau udah siang saya di sini. Oh. Jadi membangun dulu. Oh, Membangun dulu. karena ini kan belum begitu lama ya Pak Haji ya, yang di Cilewa ini. Ya. Oke, Pak Haji. Nanti nih pemirsa kita juga mau kasih tahu perjalanannya Pak Haji seperti apa, tapi di episode berikutnya kamu bisa lihat di link yang ada di atas ini nih. Tapi kali ini kita mau nyobain dulu apa yang spesial di sini. Kalau spesial di sini bancakan. Menu bancakan di Kuningan belum ada lah, tapi ada ya banyak, tapi kayaknya nggak seperti unggulan punya kita gitu. Kayaknya nggak senikmat di sini gitu maksudnya. Ya barangkali seperti itu. Kita harus nyobain Pak Haji. Oke, berarti kita mau pesen bancakan, kemudian kita pesen yang lainnya. Bener nggak sih juara banget di sini? Sambil kita mau kasih lihat suasananya seperti apa ya Pak Haji. Boleh ya? Boleh, kita boleh, masuk ke boleh. ke teman-teman yang lagi masak juga ya. Oke. Makasih Pak Haji. Kita mau cari tempat duduk dulu. Siap. Ini rupanya nggak sampai nunggu lama nih, sampai kemudian menunya datang di atas meja seperti ini. Ya, nggak lama. Nggak lama ya? Enggak. Ini kabarnya ini menu yang paling juara di sini karena apa? Karena Pak Haji sering banget postingin orang makan di sini dengan menu ini. Ini yang kita pesan apa aja nih isinya? Ini isinya tadi tuh kerang darah, kepiting, Kepitingnya ini. kerang hijau, mie, udang sama kentang. Ada cumi nih, kemudian ini ada wortel. Kamu suka wortel kan? Aku suka banget. Dan udang. Ini levelnya pedas nggak tadi pesan? Enggak, kitanya yang asam manis. Asam manis. Oke, kalau gitu kita mau makan, tapi jangan lupa protokol kesehatan tetap diberlakukan di sini. Tapi untuk makan ya kita harus buka ini dong. Kita mau cobain. Ini nasi putihnya masih panas banget, dan ini yang kita pesen ini apa nih? Ini jeruk, kemudian ada alpukat juga. Nah, ini yang kita pesen adalah ini. Ini tadi udah dijelasin di awal, kita mau cobain, dan ini lele. Karena kita kan datang ke pecel lele ya. Jadi yang harus kita pesen adalah lele. Wah, Ali Action itu dulu waktu kita masih pacaran, ya, itu pertama kali kita masih ingat. Jadi Ali Action yang pernah kita singgahin itu adalah Ali Action yang depan mana sih? Sanggariang. Wah, itu juara banget tuh. Waktu itu kita pesen kepiting saus tiram, dan itu emang enak banget. Kita mau nyobain sekarang setelah berpuluh-puluh purnama kita nggak pernah datang ke Ali Action. Apakah rasanya berubah? Ini yang paling juara di sini, kita cobain kerang hijaunya, ya kan? Kerang hijaunya dulu. Ini bumbu-bumbunya.
pedasnya pas sesuai dengan keinginan kita, asinnya pas, gurih. Tambah nasi dulu, enak soalnya. Apa? Ini udang yang kepalanya udah dipotong. Jadi buat teman-teman yang suka makan udang tapi agak terganggu dengan kepalanya, ini udah nggak ada. Udah nggak ada. Kita tinggal potong aja. Lihat. Matangnya pas. Matangnya pas banget. Oke teman-teman, video ini akan kita buat cepet karena kameramen saya juga udah lapar kayaknya. Bener nggak? Makan. Jadi kita juga pengen nyobain lele ini. Saya emang requestnya nggak terlalu kering supaya tekstur dagingnya masih kerasa. Dan ini sambalnya secara umum rasanya hampir sama dengan Ali Action di tempat lain. Karena kita kalau makan malam sama anak-anak pengen yang kayak makan lele atau makan ayam goreng, itu kita ke Ali Action. Nah, karena rumah kita ini adanya di Bojong Cilimus, jadi biasanya kita rekomendasinya yang di Pasar Cilimus. Ini sambalnya enak banget. Sesuai request, kita pengen yang nggak terlalu pedas. Tapi pengen nyobain juga sih lele ini. Kita pakai sambal ini nih, sambal dari seafood bancakan ini, karena sausnya itu enak banget. Enak banget ini. Ya. Jadi perpaduan pedasnya itu dari saus, kemudian merica. Nah, tapi karena perpaduannya itu pas, salah satunya itu nggak saling lebih kuat gitu antara saus dan juga mericanya itu asik. Yang biasanya ada tuh karena dia pengen lebih pedas, akhirnya salah satunya lebih kuat, kayak mericanya itu lebih kuat, akhirnya agak mengganggu ke hidung. Kalau ini enggak, ininya nih apa? Wortelnya juga enak, seger banget. Dari semua isi dari bancakan seafood ini yang paling enak apanya sih? Kayaknya Mama tuh konsentrasi ke sini ya kayaknya. Kerang. Kerang darah. Kalau ini kerang hijau. Maga, banyak darah-darah. Terus sukanya yang janda-janda gitu. Cuma karena kita makan sama nasi, kita makan sama karbohidrat, kayaknya emang nih menurut saya ini jadi kurang. Ini buat cemilan aja tadi. Iya, akhirnya ini jadi buat cemilan aja karena ada kentang. Kentang itu kan isinya karbohidrat juga. Dia mengandung gula juga ya, tapi gulanya nggak separah nasi sih sebenarnya. Makanya buat teman-teman yang punya penyakit gula biasanya disaranin ya untuk lepas nasi dan ganti jadi kentang. Nah. Pak Haji deg-degan kalau
kalau ini nggak manis. Manis tapi dia udah nyicip. Ah, Pas nih manisan. Nggak terlalu manis tapi juga nggak asem, Enak. Tapi ini putihnya ini kayaknya susu ya? Kasih susu ya? Kalau Nah, kita kasih saran juga nih buat temen-temen yang mungkin pengen minuman yang menyehatkan. Kalau misalnya teman-teman pesen jus, kayak misalnya jus tomat, kemudian jus alpukat, atau jus buah-buahan seperti ini, kalau bisa sih no susu. Jadi jangan dikasih susu. Kalau bisa, walaupun rasanya mungkin nggak bakal seenak pakai susu ya. Terus kalau teman-teman suka sama tomat, kalau saya sukanya nggak disaring, itu lebih enak. Kalau disaring itu lebih enak. Yang punya masalah dengan liver, biasanya dokter akan menyarankan untuk makan yang ini, yang amis-amis, kayak seafood gini. Ini bagus untuk memperbaiki kinerja dari liver. Terutama mungkin yang baru sembuh DBD ya. ya karena DBD itu ada yang kalau udah berkali-kali kena DBD ada yang Ke fungsi hati. ya. Alhamdulillah ini akhirnya makanan sebanyak ini habis juga. Ini benar-benar sesuai ekspektasi kita. Begitu kita lihat postingan-postingan Pak Haji nih tiap hari di Facebook, akhirnya membawa kita ke sini dan ternyata ini sesuai dengan ekspektasi kita. Keren banget Pak, ini enak banget. Terbukti nggak ada yang tersisa. Tapi ini yang menarik nih Pak Haji. Kan sebenarnya kalau kita bicara Kuningan itu kan bukan daerah pesisir, bukan daerah penghasil seafood. Nah ini bisa mendapatkan seafood sesegar ini caranya gimana? Siapa yang kirim? Dari mana? Disimpannya gimana? Kalau ngirim tiap hari ini kan udah datang lagi nih buat besok. Kadang-kadang sehari 2 kali, jadi barang yang ini fresh. Selalu Jadi, fresh. Harus, karena bukan bumbunya, bukan apanya, yang jelas barangnya harus fresh dulu. Kalau bumbunya enak, kalau nggak fresh percuma. Karena ini merasakan racun ini kalau yang nggak fresh. Karena kalau misalnya mereka yang masak ini nggak paham juga, maka akan ada racun juga kan di beberapa ini. Makanya harus dengan orang yang terlatih juga ya kayaknya. Pak Haji, ini ada yang menarik juga nih. Jadi saya mulai mengenal Ali Action itu sebelum anak-anak lahir, Pak. Iya kan? Benar. Jadi pertama kali kita makan itu waktu Ali Action masih Di Sanggaria, kaki lima ya. Sanggaria. Itu pertama ya berarti ya? Ya, bukan Awal-awal. dibesarkan di situ. Dibesarkan di situ. Dibesarkan di situ kita. Yang menariknya adalah rasa sambalnya ini dari zaman itu sampai hari ini Tidak pudar. Tidak pudar. Apa sih yang saya nggak nanya resep lah, kalau itu pasti rahasia. Tapi apa yang membuat itu bisa tetap dijaga Pak Haji? Karena kualitas dan ciri khas. Kalau ciri khas harus dijaga. Soalnya kalau ciri khas
daripada yang lain. Kalau bisa dipertahankan, kalau bisa menambah. Contoh menambah rasa, menambah menu kan gitu. Seperti di sini sekarang kan menu ada gurame bakar, gurame cobek, gurame asam manis, terus sop, terus sate. Nah, itu sekarang kan jadi unggulan semua. Tapi yang lebih unggulan ciri khas saya bancakan. Ini saya sampai habis ini. Iya. Ini enak banget. Nah, jadi berapa outlet sekarang total? 14. 14 termasuk yang di pinggir jalan dan Ya, termasuk pinggir jalan. Yang besar gini kan ada 4. Yang lain-lain semi model Sanurip, semi permanen. semi permanen. Iya, yang Sanurip sekarang bagus banget. Ya. Nah itu Pak Haji, ini keren nih. Gimana caranya supaya pegawainya Pak Haji, kan nggak mungkin nih dalam satu hari Pak Haji keliling 14-an. Itu gimana caranya supaya rasanya sama, ada pelatihannya atau gimana? Jadi kalau kita sih kalau udah diterjunkan berarti udah hampir bisa kayak saya. Kalau saya kan minimal dikatakan masternya. Yes. Menciptakan apa harus bisa. Karena gini, kalau masternya itu makanya mengolah anak buah pun harus master. Contoh, kalau udah bagus, gaji kan besar. Tidak akan lari ke orang lain. Biarpun lari belum tentu seperti dudungan seperti saya. Gitu. Jadi udah berapa tahun? Gimana? Semua selama di Kuningan? Saya berarti 30 tahun. 30 tahun masih bisa ngulek dong? Ya masih. Ini ngulek loh saya. Tiap hari ngulek. Masih sendiri? Iya, kan jadi biar nggak kaku. Jangan sampai ditinggal ku anak buah lingak-linguk. Intinya kan gitu. Iya, jadi harus bisa fresh terus. Iya. Ini nih kayaknya ilmu-ilmu juga buat kita yang baru mau buka usaha gitu ya. Walaupun anak buah banyak, kita tetap harus ikut di dalamnya ya. Tipsnya apa dong buat teman-teman muda yang mulai ingin belajar berusaha? Yang jelaskan jangan sampai takut gagal. Gagal itu bukan karena harus tumbang. Berarti gagal itu berarti pembelajaran yang berat, tapi harus ikhlas dan berjuang. Wah. Nggak takut gagal. Suara. Nggak boleh takut gagal ya Pak? Karena kita pernah gagal 4 kali. Pernah juga. Udah maju gini aja pernah atau gagal. Dulu Pak Haji, itu buat episode kedua kita mau ngulik ini. Apakah bisa sampai langsung gede kayak gini atau melewati gagal dulu? Ya kan, Kalian yang mau tahu, ada nih linknya ada di atas ini atau nanti kita tulis di deskripsi. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji bagaimana jatuh bangunnya Ali Action sampai hari ini punya outlet semegah ini. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita. Pak Haji juga terima kasih nih Pak Haji udah memperkenankan kita datang ke sini. terima kasih banyak. Makin sukses Pak Haji. Amin. Dan buat teman-teman langsung datang ke sini, alamatnya ada di bawah ini kita tulis. Tapi bukan hanya di sini karena Ali Action ada 14 Cabang.